Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Yusuf. Saya salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka. UPBJJ yang saat ini saya ikuti merupakan UPBJJ UT Samarinda. Baik, yang saya hormati tutor mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah gagasan yang berjudul COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau yang sering kita sebut dengan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian virus ini diberi nama Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau yang sering kita sebut COVID-19. Gejala umum berupa demam, batuk kering, dan sesak nafas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terkait atau pernah merawat kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosanya. Daftar negara yang terjangkit dapat dipantau melalui website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah diantaranya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar stamina tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Ketika tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus, jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung. Ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum, selalu menggunakan masker. Selalu pantau perkembangan penyakit COVID-19 dari sumber resmi dan akurat. Ikuti arahan dari petugas kesehatan dan dinas kesehatan setempat. Informasi dari sumber yang tepat membantu Anda melindungi diri dari penularan penyebaran penyakit COVID-19. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 atau COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah atau lebih rentan untuk terkena penularan virus COVID-19. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.